Rasul. Kita buka dulu, mari kita buka pertemuan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Judi Janto. Kepada beliau waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah alaina bima'rifatil ilmi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa silaturahmi, bertukar wawasan, bertukar informasi, bertukar kebahagiaan ya. Tapi kalau mau tukar kesedihan juga nggak apa-apa ya. Karena dengan kita bertukar nanti yang bukan tambah sedih tapi bisa bahagia ya. Paling nggak bisa mengurai masalah-masalah yang kita hadapi. Termasuk juga problematika ataupun masalah-masalah yang ada di organisasi kita, di tempat kita bernaung, tempat kita beraktivitas, sehingga banyak manfaat yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa memang melakukan apa saja secara individual, tetapi kalau mungkin kita melakukan sendiri, daya juangnya atau daya dukungnya tidak seberapa. Tapi kalau dengan berjamaah, dengan kolektif, mungkin akan lebih banyak manfaatnya ataupun resonansinya akan lebih luas. Alhamdulillah, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW atas segala teladannya dan inspirasinya, ide-ide, gagasan-gagasan serta aktivitas yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi kita diseminasi, kita tiru, kita kembangkan dan kita lanjutkan hingga kita bisa merasakan bahwa apa yang disabdakan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada yang lain. Maka dengan kita berkumpul, dengan kita bersilaturahmi, mungkin meskipun itu adalah wacana, tapi wacana memang pekerjaan kita ya sebagai tenaga edukatif ataupun dosen dan yang berada di lembaga pendidikan. Tugas kita memang mewacanakan, menggelindingkan ide. Terserah nanti ide itu siapa yang menangkap atau siapa yang mengimplementasikan. Tapi ini saya kira sebagai suatu ya bisa sebagai satu etalase ya. Tanpa kita berwacana barangkali kita mungkin akan action tidak maksimal. Tapi dengan kita berwacana kita akan banyak pilihan untuk melakukan suatu action. Nah, saya memang tidak diberikan tema oleh panitia ataupun pengurus. Nggak tahu ini ada pengurusnya nggak? Koordinator. Semuanya koordinator ya. Jadi tema yang saya angkat itu, saya sebenarnya menulis tema respon Muhammadiyah dan dinamika gerakan. Ingin saya ya apapun yang kita lakukan itu adalah merupakan respon, merupakan suatu ada stimulus ya. Termasuk juga berhimpun kita, berkumpul dari satu orang kemudian menjadi banyak di grup. Tetapi yang bisa kopi darat COD ini cuma berapa? Ini sudah alhamdulillah. Ya prinsipnya kita memang harus ada aktivitas ya. Tanpa ada aktivitas barangkali kita tidak akan menjadi apa-apa. Tapi kalau dengan adanya aktivitas, ada kegiatan pertemuan kecil tetapi nanti mentes, saya kira lebih baik daripada kita nanti di dalam grup saja itu ya. Tapi dengan adanya silaturahmi, insya Allah kita akan banyak manfaatnya ya. Mungkin
bisa kita ide-ide atau gagasan yang ada di sini nanti bisa ditangkap dan kita diseminasikan di tempat yang lain ataupun mungkin di ranting, di cabang atau di daerah, bahkan di wilayah dan di pusat. Saya kira ini berpeluang karena kita semuanya bisa menebarkan dari ide-ide kita, termasuk juga yang kemarin disampaikan oleh Pak Agus ya, Pak Dr. Agus di grup. Nah, itu banyak sekali keluhan-keluhan ataupun barangkali problem-problem yang selama ini dihadapi. Kalau kemarin di Muswil ataupun di Musda beberapa daerah, ketua wilayah Pak Tafsir itu selalu mengusung tiga tema ya, 3 pikiran besar yang ingin diimplementasikan di periode kepemimpinannya, yaitu yang pertama adalah kader ulama. Barangkali ini adalah menjadi problem kita. Kita disalib dari samping maupun dari belakang oleh saudara kita karena mereka punya SDM yang terkait dengan keulamaan lebih banyak. Sementara itu berimplikasi pada mungkin masjid-masjid kita menjadi kehilangan figur karena keulamaannya tidak muncul di tempat di mana kader-kader Muhammadiyah itu ada. Maka dari situ muncullah ide untuk mengembangkan kader ulama. Kemudian yang kedua tentang terkait dengan mungkin pendidikan, termasuk rumah sakit, dan yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan itu serasa sudah selesai ataupun mungkin untuk penambahannya tidak lagi, hanya mungkin kualitas ataupun bobotnya dan kemanfaatannya yang mungkin secara internal itu yang belum terasa langsung, sehingga memunculkan ide adanya industrialisasi ataupun gerakan ekonomi ya. Meskipun sebenarnya sih di Muhammadiyah sudah punya beberapa BMT ataupun mungkin BBRS yang secara kelembagaan, tapi masih sangat terasa kurang sekali di tengah-tengah masyarakat actionnya ataupun dampaknya kepada ekonomi anggota ataupun masyarakat lebih luas. Maka perlu adanya mungkin memikirkan banyak sekali lahan-lahan wakaf yang belum dikelola, yang barangkali itu bisa mengarah kepada suatu industri ataupun mungkin perusahaan ataupun yang jelas lebih bergerak di ekonomi. Memang di ekonomi barangkali mungkin Pak Awan banyak bisa bercerita ya tentang peta ataupun bagaimana implementasinya. Kemudian yang satu saya lupa, tidak tahu apa tentang isu apa yang terkait dengan itu, catatan saya hilang. Sehingga itulah yang mungkin saya sampaikan di sini. Kita banyak pilihan untuk beraktivitas ataupun berorganisasi di masyarakat. Namun pertanyaan kita adalah mengapa kita memilih Muhammadiyah sebagai tempat kita untuk beraktivitas. Mungkin di sana kita bahkan sudah banyak yang disodori proposal, banyak yang sudah mungkin diajak untuk aktif di organisasi A, B, C, D, bahkan sudah masuk dalam struktur atau sudah ada di struktur. Tapi kita tetap memilih Muhammadiyah untuk berkiprah. Ini ada magnet apa ya? Ya mungkin kita merasakan bahwa ya yang pertama adalah panggilan jiwa barangkali. Ada kesesuaian secara ideologis kita sehingga kita menyaman untuk berorganisasi atau berkiprah ataupun berkhidmat di situ. Nah, kemudian yang kedua ada yang kongruen dengan profesi kita, mungkin kita sebagai tenaga edukatif ataupun mungkin kita sebagai tendik, di mana mungkin Muhammadiyah banyak lembaga-lembaga pendidikan yang
Di situ kita bisa berkiprah, kita bisa berpartisipasi sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan yang kita miliki sehingga kita bisa optimal itu bermanfaat. Kemudian sisi yang lain mungkin pragmatisme ataupun mungkin ya tadi ada gula-gula yang ada di situ. Tapi saya kira itu motivasi yang kesekian ya dari kita untuk berkiprah, karena Kiai Ahmad Dahlan itu menyampaikan kepada kita hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Tapi kalaupun kita ada di situ, kita secara profesional karena kita memang dibutuhkan oleh lembaga dan itu gayung bersambut dengan kita. Kemudian di sisi yang lain memang secara politis Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society ataupun kekuatan masyarakat sipil yang dibutuhkan memang talenta-talenta ataupun SDM yang unggul, SDM yang berkualitas untuk bisa menggerakkan roda organisasi ataupun lembaga. Sehingga memang ada, mungkin kalau di tahun 90-an atau 80-an mungkin terkenal yang seperti Tanti siapa itu Menteri BUMN itu yang tuh Tantri Abeng itu ya. Itu ada pembajakan manajer ataupun kelas menengah ya. Tapi Muhammadiyah biasanya mereka yang bergabung adalah memang orang-orang yang ada yang memang secara ideologis mempunyai darah keturunan, ada yang memang tadi ada kesamaan ideologi, ada kesamaan kepentingan, dan ada mungkin tadi sisi profesionalitas. Kita merekrut tokoh yang memang udah punya kecenderungan sendiri ya, yang secara ideologis, tidak hanya karena memang keahlian atau kepakarannya sehingga direkrut oleh Muhammadiyah. Dan kemudian yang terakhir tadi, ada orang-orang yang sudah berkhidmat di luar kemudian tidak punya ruang untuk aktualisasi diri. Dan disitulah Muhammadiyah barangkali akan lebih pas bagi profesional atau tokoh-tokoh yang sudah berkiprah, punya nama besar, kemudian bergabung dengan Muhammadiyah untuk bisa berkhidmat. Karena memang itu adalah milieunya, itu adalah lingkungannya. Sehingga kita memang kita harus respon, harus kita tangkap untuk kita manfaatkan. Dan tentu ada filosofi yang mendasari kita untuk berkiprah, karena misi ataupun visi yang diemban oleh Muhammadiyah sendiri mendasarkan kepada surat Ali Imran ayat 103 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Karakter muflihun itulah yang akan kita tuju menjadi orang-orang yang beruntung. Keberuntungan kita tidak hanya kita hebat dengan dirinya sendiri, hebat dengan ketokohan kita secara personal, tetapi tidak mempunyai. Waalaikumsalam. Enggak, Pak. Langsung kita wisuda di sini. Ya, masuk. Sini. Ayo. Jadi kita semuanya mempunyai visi, mempunyai harapan agar kita bisa menjadi. Jajannya belum di sana. Yang penting tausiahnya dulu. Ya, karena tausiah memang harus ada ayatnya itu. Makanya secara filosofis ayat ini akan menjadi inspirasi, menjadi kekuatan apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dicapai dari gerakan yang kita lakukan. Baik itu secara personal, individual ya. Kalau mungkin tadi secara personal kita bergerak itu barangkali hanya untungnya adalah untuk diri sendiri. Tapi kalau kita berkiprah di dalam satu organisasi itu bisa berjamaah atau mungkin manfaatnya, kelipatannya akan lebih banyak. Maka kita mengambil
Muhammadiyah sebagai gerakan kita atau sebagai tempat kita berkiprah ini. Jadi karakter orang yang beruntung itu diantaranya adalah menyeru kepada kebaikan, kemudian mencegah kepada yang ma'ruf. Kalau kita derivasikan atau kita turunkan menyeru kepada yang ma'ruf, berarti lembaga-lembaga yang ada atau bidang-bidang yang ada di dalam struktur Muhammadiyah itu adalah arahnya adalah pelayanan umat itu ya. Bagaimana bisa memberikan layanan yang prima, karena kekuatan di Muhammadiyah itu adalah di actionnya. Kita mungkin di akhir makalah saya itu saya mengutip dari Profesor Dadang Kamat itu ya. Beliau itu menyampaikan bahwa mengutip dari surat Ali Imran ayat 190 dan 191, wailul liman qara'a walau yatafakkaru fiha. Jadi celakalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak memahami ataupun tidak mengimplementasikan apa yang ada atau tidak memikirkan isinya. Maka salah satu yang kita lakukan yang bisa kita lakukan ya tadi, gerakan-gerakan itu adalah untuk mengajak kepada yang baik, yang ma'ruf, termasuk pembidangan-pembidangan di dalam struktur organisasi itu dalam kerangka untuk mengajak atau mengimplementasikan seruan amar ma'ruf, kemudian nahi mungkar atau mencegah dari kemungkaran. Tentu ini juga dengan kekuatan kelembagaan yang kita miliki. Maka dakwah komunitas itu kita lakukan, sektor-sektor kecil yang bisa kita sentuh, seperti yang dilakukan oleh Majelis Hukum dan HAM, mengadvokasi orang-orang yang mustad nafin dengan bantuan hukum. Ini bentuk amal usaha yang kita lakukan, serta memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya charity maupun yang sifatnya adalah pemenuhan hak-hak keadilan. Karena dengan hak-hak itulah mereka bisa sederajat, mereka bisa selevel, mereka bisa lebih luas lagi kemanfaatannya. Maka secara filosofis memang ayat ini betul-betul menjadi spirit bagi gerakan Muhammadiyah untuk action di lapangan. Tidak hanya kita berwacana, tapi memang kalau action kemudian tanpa wacana memang ya itu baik, tapi mungkin perencanaannya tidak matang. Tapi dengan kita mewacanakan ini, artinya adalah menghidupkan kembali ayat-ayat Al-Quran yang itu adalah di dalam teks, tanpa kita menghidupkannya dalam gerak langkah organisasi, barangkali ya Al-Quran hanya sekedar bacaan saja, tidak mempunyai dampak apa-apa. Sekalipun kita juga kekurangan para hafidh atau penghafal Al-Quran ya, tapi juga jauh lebih mantap lagi apabila para penghafal Al-Quran juga para pengamal Al-Quran itulah berkolaborasi sehingga menjadi suatu gerakan organisasi yang bermanfaat. Nah, di akhir makalah saya mengutip juga karya dari Profesor Dadang Kamat, di mana Muhammadiyah ke depan diharapkan lebih memperluas bagi pengamalan Al-Quran yang bertumbuh pada pengembangan potensi pikir, sehingga melebar ke sektor lain dalam kehidupan seperti berbagai riset yang menciptakan peralatan baru sehingga mampu memproduksi barang-barang yang bernilai tinggi dan rumit yang dibutuhkan oleh umat manusia masa kini dan mendatang. Barangkali inilah karya-karya yang selama ini sudah kita telurkan dengan amal usaha yang ada dari sejak masa prakemerdekaan sudah dijalankan. Tekanan-tekanan pada masa prakemerdekaan itu sangat luar biasa, tapi itu semuanya tidak menyurutkan dakwah Muhammadiyah. Semakin besar tekanannya, semakin kuat komitmen gerakannya, sehingga tidak pernah berhenti. Kalaulah pada saat itu mungkin tantangan kolonialisme yang melakukan depolitisasi dengan berbagai kebijakan-kebijakan kolonialismenya, umat Islam disudutkan, bahkan
dakwah-dakwah ayat-ayat yang digunakan oleh kolonial lebih pada ayat-ayat yang menunjukkan kepada kepasrahan dan kefatalan, sehingga teologi yang berkembang di sana adalah teologi pasrah, tidak lagi bagaimana memberontak ataupun revolusioner, tapi prinsip yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan dengan teologi Al-Ma'un inilah yang menggerakkan. Tidak ada habisnya, seakan-akan itu sebagai mata air gerakan yang terus memberikan sumber inspirasi kepada kita, sehingga ketika kekuasaan itu sangat kuat untuk memproteksi ataupun mengeliminir, kekuatan dakwah itu tidak akan surut, karena memang kekuatan ideologis inilah yang menjadi visi gerakan dakwah. Kemudian pada masa Orde Lama juga demikian, begitu kuat untuk sekalipun kita punya banyak peran di tokoh-tokoh nasional yang berkiprah dan memberikan kontribusi, termasuk dalam berbagai perdebatan konstitusional di BPU, PKI dan PPKI. Tokoh-tokoh Muhammadiyah berperan di situ, memberikan partisipasinya untuk membentuk bangsa dan negara. Demikian juga pada masa Orde Baru di awal-awal kita bisa merasakan, meskipun kita lahir di tahun 60-an ataupun 70-an dan 90 atau 80, tapi kita bisa melihat rekam jejak bagaimana pemerintahan Orde Baru itu mengeliminir umat Islam dan bahkan ada fobia Islam, sekalipun tokohnya adalah memang lahir dari rahim Muhammadiyah gitu. Nah, itu memang karakter kekuasaan. Barangkali kalau di awal kekuasaan belum berani menunjukkan powernya, tapi di akhir masa kekuasaan biasanya sudah tidak punya daya dan itu mulai mendekat kembali kepada ibu rahimnya itu, rahimnya ke ibu pertiwinya itu. Nah, inilah ya mungkin itu fenomenanya. Kemudian masa reformasi ini adalah kita sudah merasakan bagaimana reformasi adalah terbuka bagi kita untuk berkiprah. Maka Muhammadiyah menunjukkan revitalisasi pusat-pusat keunggulan ya, bagaimana yang dicanangkan oleh masa kepemimpinan dari Prof. Haidar Nasir ya, bagaimana pusat-pusat keunggulan yang ada di amal usaha Muhammadiyah itu dikembangkan. Perguruan tingginya mencapai akreditasi unggul, bahkan bereputasi nasional. Kemudian rumah sakitnya juga dengan kualifikasi istimewa, paripurna untuk memberikan layanan. Panti asuhannya juga layanan-layanan, termasuk juga bantuan hukumnya ya, dari Majelis Hukum dan HAM untuk bisa meningkatkan akreditasinya menjadi unggul, sehingga layanannya bisa mencapai lebih luas. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam merespon dinamika eksternal maupun internal. Namun untuk dinamika internal barangkali memang kita merasakan gerakan kita tidak sewah ataupun sebesar di luar ataupun di mitra organisasi kemasyarakatan yang lain ya. Mungkin gebiarnya ataupun syiarnya ya. Tapi kalau kita melihat ketika muktamar atau ketika muswil itu juga luar biasa. Seperti adem ayem, tetapi begitu dikeluarkan juga tidak kalah besarnya itu. Nah, barangkali itu ya sebagai otokritik bagi kita, memang kita perlu mengembangkan gerakan-gerakan yang lebih terstruktur, lebih masif barangkali, biar manfaatnya ataupun dampaknya lebih banyak manfaat, lebih luas lagi. Sehingga memang untuk melakukan revitalisasi gerakan Muhammadiyah terhadap internal maupun eksternal perlu menjadi kritik bagi kita. Termasuk juga keterpanggilan kita di ranting istimewa kita ini. Ini mungkin Pak Zumar memberikan istilah rantis itu, ranting istimewa Muhammadiyah
Win Raden Mas Said ini juga menjadi keprihatinan kita untuk bisa berhimpun kekuatan yang ada, ya sekecil apapun kita harus memberikan kontribusi kepada yang lebih luas. Mungkin bisa menjadi supporting system dari cabang ataupun Sukoharjo ataupun daerah Sukoharjo ataupun mungkin Jawa Tengah. Barangkali juga teman-teman kita ada yang sudah berkiprah di wilayah baik itu DIY maupun Jawa Tengah maupun di PP, maka ini menjadi elemen dasar kita untuk bergerak. Ya, berapapun kita bisa berkumpul, kalau tadi di awal kita sampaikan kalau hanya di WA saya kira tidak terasa, tapi kalau kita sudah berkumpul seperti ini akan menjadi kekuatan yang lebih besar. Saya kira itu sebagai pemicu saja. Barangkali apa yang saya sampaikan mau ditanggapi, alhamdulillah, karena ini memang hanya pemicu ataupun trigger saja untuk bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang lebih progresif untuk pengembangan diri kita dan perserikatan kita. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Hamdan Maghribi. Terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi untuk kita merespon dengan aktivitas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan jaza pada Ustaz Widianto atas usul.